Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. John Dewey. Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. Nama orang tuanya adalah Archibald Sprague Dewey dan Lucina Artemisia Kaya. Ia merupakan anak ketiga dan memiliki 3 saudara. Keluarga besar dari Dewey berasal dari New England. Sebagai seorang filsuf, Dewey menjadi salah satu perintis pemikiran pragmatisme. Ia kemudian dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuan di bidang psikologi pendidikan. Dewey menghasilkan karya tulis tidak kurang sebanyak 40 buku dan artikel yang sedikitnya berjumlah 700 artikel. Pengaruhnya yang terpenting adalah pemikiran untuk menggunakan psikologi dalam kehidupan praktis. Di Amerika Serikat misalnya, ia menjadi pendiri dari Laboratorium Psikologi Pendidikan pertama di Universitas Chicago dan juga yang kedua di Universitas Columbia. Salah satu keterampilan hidup yang menurutnya penting untuk dipelajari oleh siswa atau mahasiswa adalah keterampilan bekerja sama. Kaitannya dengan ini, Dewey mengusulkan cooperative learning. Usulannya tentang cooperative learning ini bisa dibaca pada bukunya yang berjudul Democracy and Education yang terbit pada tahun 1916. Usulannya seputar ini kemudian oleh Herbert Talen dikembangkan dalam prosedur-prosedur pembelajaran yang lebih praktis. Pertanyaannya, mengapa cooperative learning? Cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Jika Anda seorang guru atau dosen, model pembelajaran ini jelas sesuai dengan kebutuhan karakter building. Sederhananya demikian. Yang diharapkan dari cooperative learning adalah bagaimana siswa dan atau mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar bekerja sama atau berkolaborasi. Dengan demikian, mereka akan menyadari pentingnya rasa tanggung jawab, menghargai pendapat, saling berbagi saran, dan merasa menjadi bagian dari yang lain. Cooperative learning memang menekankan pada pengetahuan sikap dan perilaku yang dibangun dari kesadaran akan pentingnya bekerja sama dan berkolaborasi. Namun Anda tidak boleh membuat sempit pengertiannya, hanya sebatas belajar berkelompok. Sebab, tidak semua belajar berkelompok relevan untuk cooperative learning. Pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dibangun dari kesadaran pentingnya bekerja sama dan berkolaborasi ini akan membantu siswa dan atau mahasiswa beradaptasi dalam kehidupannya di dunia nyata. Manusia, sebagaimana kita maklumi, adalah Homo homini socius. Itulah kenyataannya. Sehingga, mustahil bagi mereka berpikir hidup sendirian di Menara Gading, tanpa membangun kerjasama atau berkolaborasi dengan sesamanya. Apa yang perlu diperhatikan? Sekurang-kurangnya ada 5 prinsip mendasar yang mesti dipenuhi dari cooperative learning. Pertama, adanya kondisi saling ketergantungan positif dalam proses belajar. Keberhasilan cooperative learning dianggap sangat bergantung pada usaha dari setiap siswa dan atau mahasiswa yang belajar. Hal ini berarti perlu pengkondisian kelompok belajar yang efektif. Seorang guru atau dosen perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok belajar harus menyelesaikan tugasnya masing-masing, agar yang lain dapat mencapai tujuan belajar mereka. Jangan sampai ada yang melempar tanggung jawab dan terima hasilnya saja. Masing-masing mereka harus dibangun keinginan untuk belajar. Sikap terpenting yang dapat dibentuk adalah keinginan untuk terus belajar. John Dewey. Kedua, adanya tanggung jawab perseorangan. Pada ranah ini, jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur cooperative learning, maka setiap siswa dan atau mahasiswa dalam kelompok belajar seharusnya merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Guru dan dosen yang efektif terhadap cooperative learning berperan dalam menyiapkan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok belajar mesti melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Beri mereka tugas berupa kasus yang real dan kontekstual, untuk kemudian mereka analisis dan carikan solusinya secara berkelompok. Mengapa harus real dan kontekstual? Sebab, kita selalu hidup pada saat kita hidup, dan bukan pada waktu lain. Dan hanya dengan mengekstraksi pada setiap waktu sekarang, makna penuh dari setiap pengalaman sekarang, kita siap untuk melakukan hal yang sama di masa depan. John Dewey. Ketiga, adanya tatap muka dalam proses pembelajaran. Dalam cooperative learning, setiap kelompok belajar harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi antara satu dengan yang lain.
Prinsip ini menghendaki siswa dan atau mahasiswa untuk membangun sinergi yang menguntungkan sesama mereka. Inti dari sinergi di sini adalah bagaimana mereka belajar menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan, serta bekerja sama atau berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Individu tentu saja tertarik, kadang-kadang mereka memiliki cara mereka sendiri, dan cara mereka sendiri mungkin bertentangan dengan cara orang lain. Tetapi mereka juga tertarik, dan terutama tertarik pada keseluruhan untuk masuk ke dalam kegiatan orang lain dan mengambil bagian dalam kegiatan bersama dan kerjasama. Kalau tidak mungkin komunitas seperti itu bisa terjadi. John Dewey. 4. Adanya komunikasi antara anggota. Prinsip ini menghendaki agar siswa dan atau mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebab apa? Keberhasilan suatu kelompok belajar juga bergantung pada kesediaan para anggota belajar untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok yang jangan dipahami akan instan, sebab keterampilan dalam soal ini merupakan proses belajar yang panjang. Namun proses belajar seputar ini juga jangan sampai luput, karena bagaimanapun ini merupakan proses yang sangat bermanfaat bagi siswa dan atau mahasiswa, dan perlu ditempuh mereka untuk memperkaya pengalaman belajar mereka. Dalam konteks character building, proses belajar ini beririsan dengan kebutuhan membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial siswa dan atau mahasiswa. Harus diakui bahwa kita berbeda antara satu dan yang lain. Manusia hidup dalam komunitasnya berdasarkan hal-hal yang mereka miliki bersama, dan komunikasi adalah cara mereka memiliki kesamaan. Apa yang harus mereka miliki bersama untuk membentuk sebuah komunitas atau masyarakat adalah tujuan, kepercayaan, aspirasi, pengetahuan, pemahaman bersama, kemiripan, seperti yang dikatakan para sosiolog. John Dewey. 5. Adanya evaluasi proses belajar berkelompok. Kaitannya dengan ini, guru dan dosen perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok belajar siswa dan mahasiswa, terutama untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja kelompok mereka. Apakah mereka bisa belajar bekerja sama atau berkolaborasi dengan efektif ataukah tidak? Efektif atau tidaknya berpatokan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka yang terbentuk selama pembelajaran dan setelahnya. Bahwa cooperative learning harusnya memberikan peluang bagi mereka yang berasal dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja sama dalam satu kelompok belajar, dengan keadaan saling bergantung pada tugas-tugas pembelajaran, dan melalui struktur penghargaan kooperatif untuk mendapatkan pengalaman belajar saling menghargai dan bekerja sama atau berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Jika pengetahuan, sikap, dan perilaku semacam ini belum terbentuk, maka guru dan dosen perlu mendiagnosis penyebabnya dan memperbaikinya agar lebih efektif. Semua tergantung pada kualitas pengalaman yang dimiliki. John Dewey.